Shalom, Bapak Ibu dan jemaat terkasih. Majelis Jemaat GKI Cipinang Indah menyambut Bapak Ibu dan saudara sekalian dalam ibadah hari ini, baik yang hadir saat ini di gereja maupun yang hadir secara virtual melalui channel YouTube. Sebelum kita memulai ibadah, terdapat beberapa penekanan warta yang dapat kita ikuti melalui tayangan berikut ini. Shalom Jemaat GKI Cipinang Indah yang terkasih, dalam rangka menyambut bulan keluarga tahun ini, kami ingin mengajak seluruh jemaat untuk berbagi kasih keluarga dalam bentuk nyata, yaitu berbagi ke orang-orang yang membutuhkan. Kami, Komisi Pemuda dan Remaja, akan mengadakan bakti sosial ke Yayasan Doa Embun Kasih. Yuk kenalan lebih dekat. Sebelum berdirinya yayasan kan masih hanya pribadi. Jadi waktu itu kita di Priuk, itu tahun 95. Nah, 1995 itu awalnya kita ngambil pasien orang, maksudnya anak di jalan, perempuan yang telanjang, itu pun papa yang ngambil. 50. Yang sekarang ini 50. Mulai dari corona itu kita kan nggak ngambil di jalan, jadi yang kita 50 orang. 50. Itu dulu kami susah. Nah, memang banyak lah yang ejek, olok gitu kan, karena papa sebagai pekerjaannya sebagai koster. Jadi orang olok, kamu koster, gajimu berapa? Kasih makan istri anak aja nggak cukup. Kamu ambil lagi nih orang-orang, mau tampung mereka nih, kasih makan apa? Papa nggak ada banyak jawaban buat mereka. Papa hanya bilang, semua Tuhan yang ada. Kalau Tuhan taruh mereka semua di sini, berarti Tuhan akan buka jalan untuk makan minum kami gitu. Paling butuh kan sembako kan, masalah makan minum itu kan, makan minum itu paling penting buat kami lah di sini. Kita melayani bukan karena ada sesuatunya kita melayani, tidak, tapi melayani walaupun engkau rugi. Nah, jemaat bisa ikut membantu saudara-saudara kita di Yayasan Doa Embun Kasih dengan cara berikut ini. Melalui paket merchandise dengan detail seperti di bawah ini. Kami juga akan melakukan penjualan makanan melalui kedai KKN setiap hari Minggu seusai ibadah KU 1 dan 2 di depan pintu masuk gereja. Yuk, mari kita berpartisipasi. Tuhan Yesus memberkati. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu dan jemaat terkasih, terdapat warta tambahan yang akan disampaikan oleh Komisi Dewasa. Shalom Bapak Ibu. Ada dua informasi dari Komisi Dewasa. Yang pertama adalah pemberdayaan jemaat kita GKI Cipinang Indah melalui Bina Kreativitas yang akan dilakukan pada hari Sabtu 8 Oktober 2022 pukul 10 sampai 12 di gereja kita ini. Saya ulang, pukul 10 sampai pukul 12. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bisa menghadirinya karena program ini adalah program yang akan berkelanjutan sesuai dengan tema kita di bulan Oktober, yakni bulan keluarga. Kelanjutannya adalah Bapak Ibu dan simpatisan gereja kita GKI Cipinang Indah
akan melakukan masak untuk makan malam bersama keluarga masing-masing. Jadi di proses mengerjakan, kemudian makan bersama, Bapak Ibu boleh mendokumentasikan acara keluarga masing-masing. Selanjutnya nanti akan dihasilkan dalam bentuk mading keluarga yang akan dibawa ke gereja dan kita akan membacakannya di gereja kita. Tujuan dari kegiatan ini adalah kita mau melestarikan makanan khas tradisional Nusantara, sekaligus juga menjalin komitmen kerjasama dan tanggung jawab di keluarga kecil kita masing-masing. Sedangkan informasi yang kedua, Bapak Ibu, akan ada pemahaman Alkitab di gereja kita pada hari Kamis 13 Oktober 2022 pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia bagian Barat. Temanya bagus Bapak Ibu, layakkah Alkitab dipercaya? Nah, segala pertanyaan berkaitan dengan Alkitab, bahwa benarkah Alkitab itu firman Tuhan, bagaimana proses penerjemahannya, atau hal lain yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kritis terhadap Alkitab. Kali ini fasilitator kita adalah Bapak Pendeta Anwar Chen, PhD. Beliau dari Kepala Departemen Penerjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Kami berharap Bapak Ibu, simpatisan gereja kita, bisa mengajak keluarga atau siapapun untuk bisa mengikuti acara ini. Karena acara ini diselenggarakan dengan virtual atau Zoom, jadi Bapak Ibu boleh mengikuti dari tempat masing-masing. Demikian warta kali ini dari Komisi Dewasa. Tuhan Yesus memberkati. Keluarga Tuhan, marilah kita bersyukur untuk hari-hari yang telah kita lalui bersama keluarga kita. Marilah kita bersyukur untuk setiap saat yang keluarga kita miliki bersama Tuhan. Hanya karena Dialah kita dapat sampai di hari ini melampaui hari-hari yang lalu. Hanya karena pertolongannya kita bisa beribadah saat ini. Karena itu, kini marilah kita bangkit berdiri dan memuji nama-Nya yang ajaib. Ajaib nama-Nya, ajaib nama-Nya, ajaib nama-Nya. Yesus Tuhan, Raja Maha Besar,
kasih ini ya, ajaib namanya, Yesus Tuhan. Keluarga-keluarga Tuhan, ibadah kita hari ini terjadi karena pertolongan kita, ialah di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Amin. Kasih dan damai Tuhan Yesus beserta saudara sekalian. Kasih dan damai Tuhan Yesus beserta saudara juga. Umat Tuhan, tatkala Tuhan menciptakan dunia, Ia telah menentukan posisinya sebagai pencipta dan pemelihara kehidupan. Tetapi bagaimana kita memandang Tuhan? Apakah kita memandangnya sebagai pencipta dan pemelihara hidup kita? Apakah Tuhan menjadi pencipta dan pemelihara hidup keluarga kita? Apakah kita memberi ruang bagi Tuhan untuk berkarya dalam hidup keluarga kita? Mazmur 103 ayat 17 sampai 18 mengingatkan, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Keluarga Tuhan, marilah kita menjadikan Tuhan sebagai pemelihara hidup kita, dan karenanya kita menaklukkan diri kepadanya. Dengan sadar dan sepenuh hati, kita menjadikan Dia sebagai pemimpin sejati bagi keluarga kita. Keluarga Tuhan, marilah bersama-sama kita datang kepada Tuhan dalam permohonan ampun dan pengakuan dosa secara pribadi.
Ya Allah, Bapa Surgawi, pemilik hidup kami, tak henti-hentinya kami melihat kasih setia Tuhan dalam hidup pribadi dan keluarga kami. Tangan-Mu yang kuat menopang kami untuk tak jatuh terjerembab dalam keputusasaan karena masalah dan pergumulan yang melanda. Ampunilah jika kami melupakan Engkau yang selalu ada bagi kami di saat terberat. Ampunilah kami jika kami tak belajar hidup sebagai hamba Tuhan dengan mengikuti kehendak Tuhan. Ampunilah kami jika kami terlalu ingin keputusan dan keinginan kami dipenuhi oleh keluarga kami. Ampunilah kami ya Tuhan, karena kami sering menjadi hamba keinginan kami sendiri dibandingkan keinginan Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, menurut kasih-Mu yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Keluarga Tuhan, sejatinya Tuhan telah terlebih dulu menyatakan kasih-Nya melalui pengorbanannya di kayu salib. Oleh karena itu, marilah kita berupaya untuk hidup menurut kasih Tuhan dengan mengikuti kehendak-Nya. Seperti yang tertulis dalam Efesus 5 ayat 1 sampai 2 yang berkata, "Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sambutlah kasih Allah yang besar bagi saudara dengan menjadi hamba Tuhan. Kami hendak menjadi hamba-hamba Tuhan. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu. Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih ya Allah Bapa di sorga, karena Engkau senantiasa di dalam kasih-Mu Yesus Kristus terus memelihara kami, kehidupan keluarga-keluarga kami. Karena itu biarlah firman-Mu boleh Engkau nyatakan untuk menguatkan, mengokohkan
kehidupan keluarga-keluarga anak-anak Tuhan di tengah-tengah tantangan, cobaan, dan godaan. Biarlah Roh-Mu yang kudus boleh memimpin kami supaya kami dapat mendengar, mengerti, dan melakukannya. Dan jadikanlah hidup kami menjadi lahan yang subur ditanami firman Tuhan, sehingga ketika berbuah masak itu memuliakan nama Tuhan. Kami mau serahkan seluruh kehendak-Mu ini di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas 17 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-10. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan'? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.'" Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, serta memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya! Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di bulan keluarga ini, tema kita keluarga yang memiliki iman seorang hamba. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak bisa disangkal bahwa dalam dunia ini Tuhan menciptakan semua ciptaan untuk saling melayani, untuk dapat kehidupan. Semua pohon misalkan diciptakan Tuhan untuk berguna baik bagi semua pohon yang lain atau juga bahkan kepada binatang pun manusia. Sesama pohon, daun atau buahnya yang berjatuhan kemudian membusuk dan menghasilkan pupuk bagi pohon lain di sekitarnya. Dan juga buah yang masak dimakan
untuk menambah vitamin bagi manusia. Sayur-sayuran juga demikian, pasti ada manfaatnya. Begitu juga dengan binatang untuk manusia, pohon-pohon untuk binatang. Kalau saya belajar di SMA biologi, itu disebut dengan ekosistem, di mana ada rantai makanan. Dan terakhir juga manusia yang terakhir, puncaknya rantai makanan, tapi setelah dia mati, meninggal, dia dikubur dalam tanah, lalu terurai, terserap dalam tanah, kemudian diambil lagi oleh pohon-pohon dan seterusnya. Adalah satu rantai makanan. Saudara-saudara, karena itu manusia memelihara lingkungan, pohon dan juga binatang untuk kehidupan. Mengeksploitasi ciptaan Tuhan dengan kepentingan yang tidak bertanggung jawab, justru melawan alam dan mengakibatkan kehancuran kehidupan itu sendiri, termasuk manusia. Kejadian 1 ayat 28 dikatakan, taklukkanlah dan berkuasalah, kata firman Tuhan kepada manusia. Tapi bukan berarti taklukkan dan berkuasa tidak bertanggung jawab. Saudara-saudara, bagaimana kehidupan manusia dengan sesamanya? Tentu harus saling melayani, bukan saling menghancurkan. Saya kutip Galatia 5 ayat 14 sampai 15. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam suasana bulan keluarga, tema kita keluarga yang memiliki iman seorang hamba, mau mengingatkan kita semua sebagai ciptaan Allah, serupa dan segambar dengan Allah, justru dituntut untuk saling melayani. Pelayanan di tengah-tengah keluarga dengan membangun satu kebiasaan menjadi gaya hidup, menjadi habit yang akan berjalan dengan sendirinya tanpa bayaran dan akan terjadi begitu saja tanpa kita sadari, mengalir, terus mengalir. Ayat 9 dikatakan, adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Saudara-saudara, jikalau anggota keluarga melayani dengan mengharapkan upah, entah itu pujian atau hadiah, maka ia tidak akan menjadi bagian dari keluarga itu yang saling memiliki. Justru sebagai keluarga, anggota keluarga saling melayani untuk menyatakan peranannya masing-masing. Baik itu sebagai suami atau sebagai istri, baik sebagai anak. Terus saudara, bedanya rumah dengan hotel. Hotel kita bayar dan kemudian dilayani oleh pelayan-pelayannya. Beda dengan rumah yang adalah milik bersama, yang perlu kita jaga dan rawat bersama-sama. Begitu juga suasana dalam rumah. Kita jaga sedemikian rupa dengan masing-masing ambil peranannya. Sehingga rumah tangga berjalan bahagia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Gambaran seorang hamba dalam bacaan kita. Ini mau membandingkan bagaimana sikap seorang hamba pada tuannya. Dia tidak menuntut. Maka jika kita saling melayani, kita tidak saling menuntut anggota keluarga masing-masing yang lain melakukan peranannya. Apa peranan kita dilakukan dengan kesadaran, dilakukan dengan kesungguhan, bukan dengan paksaan. Dengan kesadaran sebagai hamba terhadap tuannya, kita harus melakukan bagian kita
untuk melayani keluarga dengan penuh rasa hormat, dengan taat, tanpa ada keinginan lain selain melayani. Sikap seorang hamba terhadap tuannya jika ia bekerja bukan sebagai pemberi pertolongan pada tuannya, tapi sebagai pembayar hutang. Kenapa? Karena seperti hamba pada zaman itu menyadari bahwa ia hanya melakukan kewajibannya dan dia tidak meminta terima kasih dari tuannya atau upah karena hidupnya ada di tangan tuannya. Seperti halnya hidup kita di tangan Tuhan. Maka keluarga yang saling melayani seharusnya lebih daripada seorang hamba karena kita merasa bagian dari keluarga. Pelayanannya adalah karena rasa syukur bahwa Tuhan Yesus telah memelihara sedemikian rupa keluarganya. Rasa syukur ini kita tujukan kepada Allah yang menganugerahkan keluarga kepada kita. Saya bayangkan kita coba merenungkan, kok kita bisa bertemu dengan istri, dengan suami. Yang beda mungkin pendidikannya, latar belakang budayanya mungkin beda. Situasinya beda, kenapa bisa dipertemukan? Bukankah kita perlu mengucap syukur? Perjalanan pekerjaan, usaha yang juga diberkati walaupun jatuh bangun bersama dengan keluarga. Tuhan percayakan selama di dalam dunia ini. Suka dan duka, susah dan senang, sakit maupun keadaan sehat. Semua melalui suatu perjalanan ditempuh dengan bersama-sama karena Tuhan memberi kekuatan. Dan kita menyadari dengan adanya keluarga kita menjadi orang yang percaya diri. Orang yang dapat berelasi dengan sosial kelompok karena keluarga. Tanpa kekuatan dari Tuhan, pergumulan-pergumulan yang ada jadi penghalang untuk tetap setia pada pasangan suami istri. Oleh sebab itu peranan pelayanan sebagai seorang hamba menjadi faktor penting. Menjadikan keluarga saling memiliki keluarga yang berarti di dalam hidupnya. Tanpa keluarga kita tidak berarti. Kita tidak menjadi kepala rumah tangga yang disokong oleh istri dan juga anak-anak. Sebagai ibu rumah tangga kita punya status. Saudara-saudara, suami atau istri tidak dapat membuat pasangannya merasa penting di hadapannya. Jikalau suami istri secara diam-diam merasa bahwa pasangannya bukan siapa-siapa. Saudara-saudara, pelayanan hakikatnya bukan apa yang kita lakukan, tetapi apa yang akan dirasakan oleh pasangan atas apa yang kita lakukan. Bisa saja kita sebagai suami dengan alasan kesibukan kerja untuk mengisi rumahnya dengan perabotan-perabotan yang mewah, kelengkapan-kelengkapan yang ada. Tapi kemudian kehilangan kasih dari istrinya. Untuk apa? Jika Tuhan mengaruniakan anak dan dipakai sebagai alasan istri tidak dapat mengasihi suami secara penuh, sia-sia apa yang Tuhan beri, tidak membawa sukacita keluarga. Kalau di depan ini ada meja makan, silakan nanti setelah selesai kalau diperbolehkan panitia di sini makan. Rapi, belum tersentuh. Seandainya
Ini ada terus, tapi tidak pernah ada orangnya. Tidak pernah ada anggota keluarganya yang duduk makan bersama. Untuk apa? Semewah apapun yang dibutuhkan oleh sebuah rumah tangga adalah kasih. Saling peduli satu dengan yang lain. Tetapi memang sulit, tidak gampang. Karena itu di dalam ayat yang kelima dikatakan, tambahkanlah iman kami. Menyadarkan kita bahwa kita memang tidak sempurna, ada saja kesalahan yang besar, yang kecil. Kita senantiasa membutuhkan kekuatan dari Yesus. Dan jikalau kita sadar kehadiran pasangan adalah cara Tuhan untuk kita dapat melalui hari-hari yang Tuhan karuniakan. Tanpa pasangan seolah-olah terasa hilang, terasa gamang, percaya diri kurang. Kita dibentuk dalam sebuah rumah tangga menjadi sosok yang berharga, yang dihormati karena keluarga. Saudara-saudara, karena itu perjamuan kudus menjadi dasar pemahaman keluarga akan iman seperti seorang hamba yang bercermin pada diri Yesus Kristus. Saya kutip Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sikap Yesus sebagai hamba yang dengan maksud tujuan menyelamatkan kita manusia yang berdosa, kita dianggap berharga di mata Tuhan. Biarlah itu juga sikap kita sebagai anggota keluarga yang memiliki iman seorang hamba yang setia untuk melayani keluarga yang terus diberkati oleh Tuhan dalam suka dan duka. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami, aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolongnya dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Mari kita boleh pujikan bersama-sama. Aku dan seisi rumah, aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Melayani Tuhan, melayani Tuhan seumur hidupku. Bersama dengan gereja di seluruh abad dan tempat, kita mengakui pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli yang menyatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita kembali satu di dalam doa. Mari kita berdoa.
Ya Allah Bapa kami di surga dalam Yesus Kristus, kami bersyukur karena keluarga-keluarga anak-anak Tuhan di dalam segala keadaan apapun Engkau senantiasa boleh memberkati. Karena itu sadarkanlah kami untuk senantiasa hidup melayani sebagai hamba di tengah-tengah keluarga. Dengan pergumulan-pergumulan yang ada kami boleh atasi bersama dengan Tuhan dan bersama dengan anggota-anggota keluarga. Kami mau senantiasa dekat dengan Tuhan dalam pergumulan bersama. Baik itu pergumulan-pergumulan akan harapan dan cita-cita kehidupan kami ke depan. Pergumulan akan pekerjaan atau usaha. Pergumulan-pergumulan juga di tengah-tengah sakit penyakit, di mana Tuhan boleh senantiasa mengingatkan hidup kami ada di tangan Tuhan. Tuhanlah yang empunya kehidupan ini dan mengaruniakannya. Karena itu kami serahkan kehidupan kami, saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kami yang sakit untuk dapat dipulihkan oleh Tuhan. Kuatkan, teguhkan kami senantiasa ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk pelayanan keluarga bersama gereja-gereja di Indonesia di dalam situasi dan keadaan saat ini yang mana banyak pergumulan-pergumulan yang dapat memecah belah kehidupan rumah tangga oleh karena ekonomi, oleh karena hal-hal yang menjadikan perpecahan, perdebatan. Tuhan tolong pimpin agar kami dapat tetap bersatu di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa. Dan untuk gerejamu GKI Cipinang Indah, keluarga besar, anggota dan simpatisan GKI Cipinang Indah, Tuhan berkati. Pergumulan Pokja pembangunan GKI Cipinang Indah juga Tuhan sertai sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Kami adalah anggota besar bangsa negara Indonesia. Biarlah turut ambil bagian di dalam apa yang Tuhan boleh percayakan kami melayani dan menjadikan bangsa negara kami menjadi lebih baik ke depan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan seluruh doa-doa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Keluarga Tuhan, marilah kita mengucap syukur atas penyertaan Tuhan bagi keluarga kita. Sama seperti umat Tuhan yang kembali setelah pembuangan, menyatakan syukur dengan kembali menjadi hamba Tuhan dan mewujudkannya dengan membangun rumah Tuhan. Esra 2 ayat 68 mencatat, beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Marilah bersama keluarga kita juga bersyukur dan membawa persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat kita berikan dengan mentransfer ke rekening gereja dan rekening panitia pembangunan, ataupun disampaikan secara langsung melalui kotak persembahan. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia mendera,
sakti tiadalah hartaku di dunia. Hatiku tak resah, tak bersungut berkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus pilihku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Persembahan. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas setiap penyertaan-Mu di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Demikian juga atas setiap rezeki yang Engkau limpahkan bagi kami. Saat ini Bapa, kami hadir membawa persembahan ke hadapan-Mu. Engkau saja yang menguduskan persembahan ini, dan Engkau yang memberi dan memberkati setiap tangan yang mengelolanya. Kiranya persembahan ini bermanfaat bagi perluasan pelayanan kami, khususnya di GKI Cipinang Indah. Terimalah Bapa doa ini yang kami naikkan melalui perantaraan Putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Keluarga Tuhan, lanjutkanlah hidupmu dengan terus menjadi hamba Tuhan bersama keluargamu. Biarlah Yesus selalu berada di tengah keluarga saudara. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan dalam seluruh hidup saudara. Kami hendak menjadi saksi Tuhan dalam seluruh hidup kami. Kasih Tuhan beserta saudara. Kini dan selamanya. Umat Tuhan, marilah jalani kehidupan kita di dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin.
Ibadah telah selesai. Majelis Jemaat GKI Cipinang Indah mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya, dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu.